Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Pak Hendra. Kami dari kelompok 14, mata kuliah pemudar mesin kelas 1. Pada kesempatan kali ini akan menyatakan progres 1 proyek pos yang sedang kami laksanakan. Di sini kami mengambil dua jurnal yang berjudul Application of Support Data Machine and the Sentiment Analysis of Twitter Dataset. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nafita Dharmendra dengan NIM 076. Dengan teman saya, di sini ada Niko Saya Permana dengan NIM 035. Kemudian kita akan masuk ke konten pembahasan pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita membahas mengenai pendahuluan, dasar teori, metodologi penelitian, dan dataset yang digunakan pada jurnal terkait yang telah kami bahas secara kelompok. Pertama, mari kita masuk ke dalam bagian pendahuluan dulu. Yang menjadi latar belakang apa sih tujuan dari penelitian ini? Jadi di era teknologi yang semakin berkembang ini, penggunaan sosial media ini menjadi sesuatu yang marak lah dan tidak jarang lagi digunakan dalam berbagai masyarakat. Dengan adanya sosial media ini dapat muncullah sebuah penelitian baru mengenai analisis sentimen, di mana kita menganalisis bagaimana perilaku seseorang pada sosial media berdasarkan bagaimana cara mereka berinteraksi, berkomentar, dan juga memberikan interaksi antar orang-orang di sosial media tersebut. Nah, sebagai bidang yang sedang berkembang, analisis sentimen teks memiliki potensi besar dalam penelitian maupun penerapan praktis. Dan hal ini menjelaskan mengapa penelitian terkait analisis sentimen kita semakin banyak mendapatkan perhatian baik dalam maupun luar negeri. Di mana dalam sebagian besar proses tandingan yang utamanya bersifat tematik, metode statistik seperti pencocokan kata kunci sering digunakan. Namun metode ini hanya mampu menemukan dokumen yang memiliki kata kunci dengan tema yang sama atau mirip, dan tidak bisa digunakan untuk menilai waktunya atau yang muncul dalam dokumen tersebut. Nah, hal ini sendiri memiliki kekurangan karena kata-katanya bukan pada kata kunci yang mirip. Nah, namun kata kunci sendiri tidak bisa menjadi perwakilan apakah suatu kata kunci mewakili satu kategori atau tidak, karena kita juga memperhatikan emosi dan juga sudut pandang teks yang ada pada kata tersebut. Nah, dokumen yang bertema sama juga bisa memiliki sudut pandang yang berbeda, positif, negatif, netral. Nah, oleh karena itu, analisis sentimen harus mempertimbangkan beberapa hal, seperti tema atau topik, sudut pandang penulis, dan juga posisi atau orientasi teks. Nah, selanjutnya, dalam hal metode penelitian mendominan dalam analisis sentimen, masih banyak tantangan yang belum diatasi, yakni sinonim atau kata yang sama dan memiliki arti yang sama, polisemi atau kata yang sama tapi memiliki arti yang berbeda, dan hubungan semantik antar kata dan dokumen yang sering diabaikan. Nah, hubungan ini juga beberapa fitur dalam beberapa teks juga sering diabaikan, sehingga dapat mengurangi tingkat akurasi dalam analisis sentimen yang ada. Nah, oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada bagaimana cara mengatasi masalah-masalah ini dan meningkatkan akurasi analisis sentimen yang menjadi topik penelitian yang cukup menantang. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah menentukan sebuah algoritma yang sekiranya memiliki akurasi yang sangat tinggi dalam melakukan analisis sentimen. Karena untuk menutupi kekurangan-kekurangan pada sebelumnya, di mana analisis sentimen biasanya dilakukan dengan melakukan beberapa kata kunci yang sesuai tanpa memperhatikan emosi, struktur, orientasi teks, dan juga fitur-fitur lainnya yang terkait di dalamnya. Kemudian kita akan masuk ke dalam dasar teori. Nah, dasar teori yang membangun penelitian ini adalah ada dua dasar teori, yaitu mengenai yang pertama ada kernel function. Seperti yang kita ketahui, kernel function sendiri adalah metode untuk mengukur kemiripan antar data dalam ruang berdimensi tinggi tanpa perlu menghitungnya secara langsung. Nah, kernel function ini sangat umum digunakan pada suatu algoritma super machine. Nah, sejauh ini dalam pengembangan super machine, penelitian mengenai teori fungsi kernel terutama berfokus pada aspek berikut. Nah, ini yang pertama ada sifat-sifat fungsi kernel, di mana peneliti meneliti mengenai bagaimana sih fungsi kernel ini memiliki sifat-sifat masing-masing. Kemudian ada konstruksi dan pengembangan kernel yang bertujuan untuk mengembangkan sebuah kernel yang paling optimal dalam beberapa kasus tertentu. Nah, kemudian pemilihan fungsi kernel, bagaimana cara kita memilih fungsi kernel yang sesuai lah dengan suatu konteks seperti data-data ini sesuai dengan fungsi kernel tersebut. Pada pemilihan fungsi kernel terdapat tiga metode umum, yakni berdasarkan pengetahuan ahli, di mana kita memilih fungsi kernel berdasarkan pengetahuan kita sendiri. Nah, misalnya untuk data ini kita memiliki fungsi kernel ini karena dia cocok dengan data dengan alternatif tersebut. Kemudian ada metode cross validation, di mana kita memilih beberapa fungsi kernel, kemudian melakukan algoritmanya, dan kita membandingkan bagaimana sih performa antar fungsi kernel tersebut. Setelah kita membandingkan, kita menentukan fungsi kernel yang memiliki tingkat akurasi yang paling tinggi untuk dijadikan fungsi kernel pilihan dalam proses kedepannya. Kemudian ada hybrid kernel function, di mana kita menggabungkan dua fungsi kernel karena
untuk membuat sebuah fungsi kanal yang memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dan juga optimal. Selanjutnya ada LSA dan PSA. Nah, karena kita berhubungan dengan dokumen, karena dalam bentuk sentimen ini, maka akan digunakan latent semantic analysis atau LSA, yang merupakan sebuah metode untuk mengukur kemiripan antara kata dan dokumen menggunakan sudut antar sektor dalam ruang sektor semantik, di mana kata dan dokumen dipetakan ke ruang semantik latent untuk mengungkap makna sembunyi di balik teks. LSA juga dapat mengatasi masalah sinonimi, di mana kata berbeda memiliki makna sama, namun tidak efektif untuk polisemi, kata yang sama dengan makna berbeda. Nah, tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas pencarian informasi dengan menemukan tema semantik tersembunyi. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk LSA ini memiliki sebuah kekurangan, yaitu tidak efektif untuk kata-kata yang polisemi. Untuk itu diciptakanlah sebuah algoritma lain yang merupakan perkembangan dari LSA sendiri, yaitu PSA. Yang dikenal atau yang disebut dengan Probabilistic Latent Semantic Analysis. Nah, PLSA ini dikembangkan oleh Thomas Hoffman sebagai pengembangan dari LSA dengan pendekatan statistik probabilistik, di mana PLSA menggunakan metode blok latent statistik dan diterapkan dalam unsupervised learning. Dibanding LSA standar, PLSA menunjukkan peningkatan akurasi dalam pencarian informasi dan klasifikasi teks. PLSA mengaitkan variabel semantik latent dengan kemunculan kata sehingga lebih akurat dalam menangkap topik tersembunyi. Nah, metode ini juga efektif digunakan atas informasi pada dengan data NLP dan machine learning. Nah, dengan adanya probabilistic latent semantic analysis ini dapat mengatasi masalah sebelumnya, yaitu adanya kata-kata yang memiliki bentuk yang berbeda tapi juga memiliki makna yang berbeda. Berdasarkan data yang telah disebutkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini kernel function yang dipilih adalah kernel function metode Fisher kernel sebagai fungsi kernel dan juga dikombinasikan dengan probabilistic latent semantic analysis PLSR. Nah, Fisher kernel dipilih karena mampu mengukur kemiripan antar objek dalam model statistik dan model hasil yang dihasilkan, serta dapat memasukkan karakteristik probabilistik dari semantik latent ke dalam proses klasifikasi. Nah, Fisher kernel ini juga akan digabungkan dengan PLSA untuk menciptakan suatu akurasi yang lebih maksimal atas suatu dokumen pada semantik analisis. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke metodologi penelitian yang akan dijelaskan oleh Kang saya. Baik, untuk selanjutnya pada metodologi penelitian di sini terdapat 7 tahapan utama. Yang pertama merupakan training data yang dimana kita akan melakukan data pelatihan yang dimulai dari sebuah teks mentah yang akan digunakan untuk melatih sebuah model. Lalu yang kedua adalah word segmentation yang dimana di sini teks akan diproses untuk dilakukan segmentasi kata yang pada umumnya dia itu memotong teks menjadi kata-kata penting. Oke, yang selanjutnya adalah training PLSA, yang dimana di sini data pelatihan yang sudah diproses digunakan untuk melatih model PLSA ya, atau bisa kita sebut sebagai probabilistic latent semantic analysis. Lalu yang keempat adalah topic feature extraction, yang dimana fitur topik dari dokumen dihasilkan dari model PLSA dan juga digunakan untuk data uji. Lalu untuk metodologi yang kelima, tahap yang kelima adalah Fisher kernel derivation, yang dimana model PLSA digunakan untuk menurunkan atau menderive Fisher kernel. Lalu yang selanjutnya ada SVM classifier, yaitu kita fitur topik dari dokumen dimasukkan ke dalam SVM vector machine yang menggunakan Fisher kernel. Yang di sini seperti penggabungan atau kita memasukkan Fisher kernel kepada SVM. Lalu yang selanjutnya adalah result evaluation, yang dimana di sini hasil klasifikasi kemudian dievaluasi untuk mengukur akurasi dan performa model analisis sentimen. Oke, selanjutnya di metode penelitian ini terdapat 4 metodologi penelitian utama. Yang pertama adalah Fisher kernel function, yang di sini ini adalah metode klasifikasi berbasis kernel. Yang kedua adalah PLSA model, yaitu probabilistic latent semantic analysis untuk ekstraksi sebuah fitur. Yang ketiga adalah improved Fisher kernel, yang di sini akan meningkatkan performa dengan optimasi. Yang keempat adalah convergent analysis, yaitu untuk menganalisis konversi metode yang akan diusulkan. Baik, selanjutnya merupakan metodologi yang pertama, yang merupakan adalah Fisher kernel function. Nah, Fisher kernel function ini adalah metode yang mengukur kemiripan antar objek dengan menggabungkan pendekatan generatif dan diskriminatif. Nah, metode ini menggunakan model probabilistik sehingga efektif untuk data yang
variasi ukurannya, dan mempertimbangkan seluruh informasi latar belakang. Nah, dalam konteks klasifikasi, Fisher kernel sering dipasangkan dengan SVM agar hasilnya lebih optimal. Nah, untuk langkah-langkahnya, pertama kita dapat dilihat kita membangun model Gaussian mixer, lalu kemudian kita mengestimasi parameternya menggunakan algoritma EM. Setelah itu, kita hitung Fisher score, yaitu turunan dari log likelihood terhadap parameter model. Dengan informasi ini, kita dapat menghitung Fisher kernel yang melibatkan matriks informasi Fisher untuk mengukur kedekatan antar data. Nah, secara aplikasi, metode ini sangat diluas digunakan seperti pada pengenalan suara dan klasifikasi citra. Selain itu, Fisher kernel ini juga terbukti lebih efisien daripada kernel tradisional yang memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah metodologi utama yang kedua, yaitu Topical Features by PLSA. Nah, PLSA di sini adalah PLSA di sini adalah model statistik yang digunakan untuk menemukan topik latent dalam kumpulan dokumen. Nah, model ini bekerja dengan menganalisis keterkaitan kata-kata yang muncul, lalu memodelkan distribusi topik secara probabilistik. Jadi ini itu sangat cocok untuk digunakan dalam natural language processing dan sistem rekomendasi. Nah, PLSA di sini terbagi menjadi 3 variabel utama, yaitu yang pertama adalah probabilitas dokumen, lalu probabilitas topik dalam dokumen, lalu ada probabilitas kata dalam topik. Nah, persamaan utama PLSA ini menyatukan bahwa kemunculan kata dalam dokumen adalah hasil perkalian dari distribusi-distribusi ini. Nah, untuk estimasi parameter, kita digunakan algoritma EM atau Expectation Maximization yang bertujuan untuk memaksimalkan fungsi log likelihood dari seluruh data. Nah, dengan pendekatan ini, PLSA dapat mengungkap struktur topik tersembunyi yang tidak langsung terlihat pada permukaan dokumen. Selanjutnya, selanjutnya adalah metodologi yang ketiga, yaitu Improved Fisher Kernel Function, ya, yang bisa kita singkat sebagai FKSVM method. Nah, pada pendekatan ini kita itu meningkatkan performa kernel dalam SVM dengan menggunakan Fisher kernel yang berbasis model probabilistik. Nah, Fisher score yaitu keturunan dari log likelihood digunakan untuk membentuk fitur yang membawa informasi statistik penting dari data. Fungsi kernel ini kemudian diperbaiki melalui kombinasi skalar seperti yang ditentukan pada persamaan berikut ini. Nah, agar lebih fleksibel dalam mengungkapkan hubungan antar data. Nah, Fisher ini juga diintegrasikan langsung ke dalam fungsi kernel SVM, yaitu untuk menghasilkan model klasifikasi yang lebih akurat. Nah, secara keseluruhannya, metode FKSVM ini memungkinkan kita untuk memanfaatkan kekuatan model generatif dan diskriminatif secara bersamaan, sehingga cocok untuk tugas klasifikasi dengan struktur data yang sangat kompleks. Selanjutnya, nah, untuk metodologi yang terakhir adalah Convergent Based on Fisher Kernel SVM, yaitu yang tadi kita singkat sebagai FKSVM. Nah, tujuan dari bagian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa Fisher kernel yang digunakan dalam SVM bersifat stabil, konvergen, dan valid sebagai fungsi kernel. Nah, bukti pertama mengacu kepada teorema Mercer yang menyatakan bahwa kernel ini itu kernel yang harus valid. Kernel yang valid itu harus simetris dan semi-definite positif, yaitu bernilai 0 atau positif. Nah, Fisher function ini memenuhi syarat karena berbentuk inner product, sehingga valid dalam digunakan di SVM. Lalu untuk bukti kedua, menunjukkan bahwa stabilitas model FKSVM melalui bentuk dual dari SVM yang merupakan quadratic programming standard. Karena bentuk ini convex, maka solusinya dijamin optimal secara lokal dan konvergen. Nah, kesimpulan dari ini adalah Fisher kernel tidak hanya valid menurut secara teori saja, tapi juga secara praktis yang digunakan untuk klasifikasi karena memberikan solusi yang stabil dan dapat diandalkan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya setelah kita membahas mengenai metodologi penelitian yang akan digunakan pada jurnal ini, sebenarnya karena kita membahas mengenai machine learning, tentu ada dataset yang kita gunakan dalam melakukan sentimen analisis. Nah,
Dataset yang gunakan ini adalah dataset dari Twitter yang berisi mengenai postingan-postingan tweet dari berbagai pengguna pada Twitter. Nah, pada dataset ini memiliki beberapa fitur, yaitu melalui ada fitur yang pertama yaitu polaritas tweet, di mana memiliki nilai 0 untuk negatif, 2 netral, dan 4 untuk positif. Kemudian yang kedua ada ID tweet, berupa integer random sesuai dengan ID unik setiap tweet yang ada. Kemudian ada tanggal tweet, yaitu tanggal tweet tersebut dicantumkan pada aplikasi Twitter. Kemudian ada query. Nah, jika tidak ada query, maka nilai ini akan menjadi no query. Jadi apa sih query ini? Query ini anggaplah query sebagai kata kunci pada Twitter, di mana Twitter sendiri memiliki kata kunci untuk setiap tweetnya kan. Query ini adalah sebuah kata kunci untuk tweet pada Twitter tersebut. Kemudian selanjutnya ada pengguna tweet, merupakan username dari pengguna tweet yang melakukan tweeting pada aplikasi Twitter. Yang terakhir adalah ada text tweet, yang merupakan text tweet yang diberikan oleh seorang pengguna tweet. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat dataset yang telah kami download dalam bentuk CSV. Di sini dapat dilihat bahwa untuk datasetnya sudah sesuai dengan yang telah kami jabarkan pada PowerPoint sebelumnya. Yang pertama ada polaritas tweet, ID tweet, tanggal tweet, query, ada nama pengguna dan juga isi dari tweet itu sendiri. Jadi contoh kita mengambil pada satu baris di sini, dia memiliki polaritas tweetnya 0, artinya tweetnya itu bersifat negatif dan memiliki ID sekian, dipublikasikan pada tanggal sekian. Sifat no query, nanti tidak ada kata kunci dalam mengambil data ini. Ini ada penggunanya ada Scott Hamilton dan memiliki isi tweet itu merupakan is upset, berarti dia sedang kecewa terhadap sesuatu. Nah, ini tidak sesuai dengan polaritas tweet tersebut berupa polaritas negatif. Pada tweet ini memiliki record yang cukup banyak, sekitar 10 sekitar 1 juta record yang diambil dari dataset yang disediakan oleh Twitter. Kemudian kita akan masuk lanjut ke dalam PowerPoint sebelumnya. Mungkin sekian dari pemaparan progres 1 kami. Pemaparan ini juga sudah meliputi apa yang telah kita bahas sebelumnya, itu mulai dari pendahuluan, dasar teori, metode penelitian, hingga dataset yang digunakan pada jurnal penelitian ini. Selanjutnya, kami akan mengimplementasikan berbagai hal yang telah dilakukan pada jurnal ke dalam sebuah blok kode Python agar bisa dipresentasikan pada minggu selanjutnya sebagai proses kedua yang akan kami laksanakan di kelas. Untuk referensi jurnal ini, kami sudah cantumkan juga pada PowerPoint, di mana referensi jurnal ini kami mengambil dari sebuah website yang disediakan oleh penyedia layanan untuk jurnal. Mungkin itu sekian dari pemaparan dari kelompok 14. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kiranya terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain kesempatan.